Di balik gemerlap kota dan janji pertumbuhan ekonomi, ada jutaan anak muda Indonesia yang setiap hari berjuang. Bukan untuk kaya, tapi untuk sekadar dapat pekerjaan. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru dilepas ke dunia kerja. Tapi lowongan kerja tidak bertambah sebanding. Banyak yang akhirnya menganggur bertahun-tahun. Pertanyaannya, kenapa sih? Cari kerja di Indonesia terasa makin susah? Menurut Badan Pusat Statistik, per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang. Mayoritas adalah lulusan SMA dan perguruan tinggi. Iya, yang katanya pendidikan tinggi bikin lebih mudah kerja, nyatanya nggak selalu begitu. Lulusan sarjana pun banyak yang akhirnya kerja tidak sesuai jurusan. Bahkan ada yang jadi kurir, driver online, atau jualan kecil-kecilan hanya demi bertahan hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak jurusan kuliah yang tidak relevan dengan dunia kerja saat ini. Lulusannya bingung harus kerja apa. Kedua, minimnya lapangan kerja formal. Banyak perusahaan justru mengurangi pegawai tetap, lebih memilih sistem kontrak atau outsourcing. Akibatnya, stabilitas pekerjaan makin langka. Ketiga, persaingan makin ketat. Bukan cuma dari sesama anak bangsa, tapi juga dari teknologi dan AI yang menggantikan pekerjaan manual. Di tengah susahnya cari kerja, tekanan justru datang dari mana-mana. Keluarga nanya terus, kerja di mana sekarang? Teman-teman update pencapaian, bikin yang belum kerja makin merasa gagal. Padahal, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Tapi realitanya, sistem dan tekanan sosial membuat banyak anak muda merasa tidak cukup. Dan untuk yang sudah kerja pun, belum tentu bahagia. Banyak yang digaji di bawah UMR, beban kerja tinggi, tanpa tunjangan, tanpa jaminan kesehatan. Kerja banting tulang, tapi tetap tak bisa menabung. Bahkan ada yang kerja full-time, tapi masih harus nyambi sampingan malam hari. Tapi di balik semua ini, kita tidak boleh putus asa. Anak muda Indonesia justru terkenal ulet dan kreatif. Banyak yang mulai usaha sendiri, freelance, atau belajar skill digital seperti desain, coding, atau konten kreator. Pemerintah pun mulai mendorong program pelatihan vokasi, inkubator bisnis, hingga akses permodalan UMKM. Tapi kita juga butuh perubahan yang lebih besar. Kurikulum pendidikan yang adaptif. Dukungan nyata terhadap industri kreatif. Regulasi tenaga kerja yang adil. Dan tentu saja, lapangan kerja yang lebih luas.